Kalau ada 3 nama yang beredar saat ini, Ya. saya ambil dari Abjad, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Mungkinkah hanya ini yang mengerucut 3 nama ini, atau sebenarnya secara koalisi partai politik masih bisa 4 pasang lagi? Kalau saya melihat teman-teman kita ini yang berjuang ini pasti tidak akan membiarkan ini menjadi 4 ataupun kalau bisa jangan 3. Jangan 3? Jangan 3 calon. Karena terlalu banyak harus memperkirakan jadi tidak jadinya itu. Jadi karena itu saya kira I don't think that they are allowing that to happen. Jadi saya kira barangkali tidak akan membiarkan. Maksud Bapak siapa yang tidak akan membiarkan itu terjadi? Yang grup yang mau menang sekarang ini. Berlanjutan. Koalisi keberlanjutan. Ya. Jadi lebih baik 2 nama, bukan 3 nama. Ya betul. Karena 3 nama itu selalu membuka kesempatan 2-1. Dan siapa yang menjadi nomor 2 itu kan berbeda. Apa? Jadi menurut Pak Yusuf, koalisi yang mengusung perubahan, yaitu mengusung nama bakal calon presiden adalah Anies Baswedan, itu ada Nasdem, PKS, dan Demokrat, cukup. 3, betul. Betul, bisa. Mereka bisa, tetapi pokoknya they are trying their utmost the other side untuk bisa mencegah ini. Saya kira. Karena terlalu banyak risiko. Terlalu banyak risiko atas bahwa keluarnya nanti bisa berbeda seperti dulu waktu Anies melawan Ahok di Pilkada DKI Jakarta. 2-1 lantas pasti yang kalah yang ketiga itu. Oke, mungkin ini ada baiknya kalau misalnya saya kaitkan dengan Litbang Kompas yang keluar pada hari Rabu kemarin, Pak Yusuf, 24 Mei tentang calon presiden. Ya. Kalau head to head, maka Pak Prabowo lawan Pak Ganjar itu 5148. Di sini angkanya perbandingannya cukup lebih tinggi Prabowo meskipun tipis ya, tapi 5148. Pak Ganjar, Pak Anies unggul Pak Ganjar. Pak Prabowo, Pak Anies 6238. Yang di sini ingin dikatakan adalah tingkat elektabilitasnya dalam hal ini ketika head to head, Pak Prabowo itu menang melawan siapapun. Bisa. Ada kemungkinan, memang Bu. Tetapi pokoknya yang paling penting adalah ada satu calon yang mereka tidak mau bagaimanapun juga menang. Itu yang persoalan. Ada partai politik yang masih dalam kabinetnya Presiden Jokowi, tetapi kemudian mengusung perubahan, itu bersama Nasdem, bersama PKS dan Demokrat. Satu sisi masih dalam pemerintahan, tetapi satu sisi yang lain mengusung perubahan. Apa yang Bapak lihat dari Ketua Umum Nasdem? Apakah memilih Anies Baswedan itu sebuah kalkulasi politik yang sebenarnya valid? Well, pasti berani. Apa valid atau enggak is a question mark. Berani, yang jelas berani. Beraninya pasti, ya toh. Tetapi whether that is a good decision on his side, you know, to win is a question mark. Kenapa menurut Bapak yang mengusung perubahan itu sulit menang? Apakah menurut Bapak memang sulit untuk? Oh, ini tidak ada urusan dengan sulit atau tidak sulitnya, Bu. Pokoknya there is a bias. And that is going to be implemented. And if that is going to be implemented, no chance. Apa yang mereka bisa dilakukan hanya untuk mendapatkan 2 nama? Bukankah masih ada 3 partai lagi yang berkoalisi untuk bakal calon presiden Anies Baswedan? The power is so powerful, so that you cannot imagine bahwa mereka tidak bisa cegah itu. Kalau menurut saya. So Yusuf Wanandi malam hari ini mengatakan nanti pendaftaran calon presiden di KPU itu hanya akan ada 2 pasang calon presiden. Usul saya begitu. Artinya pendapat saya begitu. Menurut Pak Yusuf melihat pasti arahnya ke sana. Hanya akan 2 pasang calon presiden. Saya kira begitu. Yakin? Yakin. Hakul yakin.